Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulandari Puspa. Saya akan menjelaskan dampak letusan gunung berapi. Yaitu yang pertama ada gangguan pernafasan dan penglihatan. Lalu yang kedua ada pencemaran sumber air bersih. Yang ketiga menyebabkan badai listrik. Lalu yang keempat ada mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. Lalu yang kelima merusak atap rumah dan ladang. Lalu yang keenam mengubah infrastruktur. Ketujuh kebakaran hutan dan lahan. Kedelapan, korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir, lahar. Kemudian yang terakhir, kesembilan, jatuhan pasir dan batu. Baik, selanjutnya ada tanda-tanda gunung api yang akan meletus. Saya akan menyebutkan 5. Di antaranya yang pertama ada suhu di sekitar gunung naik. Yang kedua, gunung sering mengeluarkan suara gemuruh yang terkadang juga disertai getaran atau gempa. Lalu yang ketiga, mata air kering. Yang keempat, tumbuhan yang ada di sekitar gunung layu. Lalu yang terakhir, yang kelima, binatang-binatang yang ada di sekitar gunung berimigrasi. Baik, selanjutnya yaitu daerah-daerah yang sering terjadi gunung meletus. Yang pertama ada dataran Dieng, yang kedua Ternate, yang ketiga Bitung di Sulawesi Utara, yang keempat Kota Mabogu di Sulawesi Utara, yang kelima Cimahi Jawa Barat, keenam Garut Jawa Barat, yang ketujuh Bogor Jawa Barat, lalu yang kedelapan ada Manado di Sulawesi Utara. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan penyebab terjadinya gunung meletus, yaitu yang pertama ada peningkatan kegempaan vulkanik, yang kedua pergerakan tektonik pada lapisan bumi, yang ketiga terjadinya deformasi badan gunung, lalu yang keempat lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan, lalu yang kelima adanya tekanan yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ki Ageng Saputra, mahasiswa Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian pertolongan pertama terhadap orang yang terkena dampak suatu bencana. Pertolongan pertama yang harus secara langsung kita berikan kepada orang yang terkena dampak bencana dengan mendampingi dan melihat situasi kondisinya yang terjadi, serta menanyakan dan mendengarkan dengan penuh empati apa yang dirasa dan yang diperlukan oleh orang tersebut. Emosinya diperlukan dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut, dan juga serta mengarahkan orang yang terkena dampak yang gangguan yang lebih parah kepada psikiater untuk terapi lebih khusus. Dan pada dasarnya, pertolongan pertama psikologis dilakukan spesifik untuk mengobati luka-luka batin yang membekas pada orang-orang yang baru saja mengalami pengalaman traumatis. Hal ini diterapkan untuk dapat meringankan beban para penyintas dengan mengurangi dampak-dampak psikologis yang dirasakan, seperti rasa stres dan juga rasa tertekan pada orang yang terkena dampak bencana tersebut. PFA dilakukan untuk membantu individu mengembangkan coping fungsional dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang diakibatkan oleh stres yang mereka rasakan. PFA juga turut memainkan peran untuk menumbuhkan harapan dalam diri penyintas dengan merasa lebih tenang, aman, dan terhubung. Penolong tentunya harus memastikan bahwa seluruh penyintas yang ditolong memiliki akses terhadap dukungan sosial, emosional, juga fisik yang memadai. PFA diberikan ketika penolong pertama kali melakukan kontak dengan penyintas yang baru saja mengalami peristiwa traumatis, seperti misalnya terjadi dampak daripada gunung Merapi meletus misalnya. Adapun waktu pemberiannya beragam, beberapa memilih untuk langsung menolong, namun PFA juga bisa diberikan beberapa hari atau juga beberapa minggu setelah krisis berlangsung. Pemberian PFA akan bergantung pada tingkat keparahan serta lamanya krisis terjadi. Dan dalam pelaksanaannya, PFA memiliki 3 prinsip yang berupa proses jalannya suatu pertolongan pertama itu sendiri. Prinsip tersebut yaitu ada 3, terdiri dari pertama itu loop, amati. Prinsip pertama ini mencakup bagaimana setiap penolong mengamati pada setiap lingkungan serta kondisi yang mengelilingi para penyintas di sana. Di sini akan lebih baik untuk penolong untuk bisa lebih sensitif terhadap penyintas dengan reaksi yang cukup serius. Dan yang kedua itu ada listen. Listen ini adalah mendengarkan aktif, merupakan komponen utama dalam prinsip ini. Di proses kedua, penolong mendekati para penyintas dengan membangun rapor dan mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif untuk memahami apa saja yang mereka rasakan. Dengan mendengarkan aktif ini,
Penolong juga dapat lebih mendalami hal-hal yang menjadi kebutuhan utama bagi para penyintas. Dan yang terakhir itu ada link hubungan. Prinsip terakhir ini merupakan penerapan dari prinsip sebelum-sebelumnya, di mana penolong akan membantu penyintas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Tidak hanya berhenti di sini saja. Penolong juga dapat memberikan informasi-informasi yang mereka ketahui dan mencoba menghubungkan penyintas dengan keluarga mereka maupun pihak-pihak terkait yang memiliki bantuan yang dibutuhkan oleh penyintas-penyintas tersebut.